baik pembukaan ataupun batang tubuh itu memiliki konsekuensi sendiri. Nah, pembukaan yang ada di dalam konstitusi kita itu sebagai ruh dari konstitusi itu sendiri. Karena nah, saya akan merefresh saja ya, merefresh untuk melengkapi pemahaman dari Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan hukum tata negara itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini saya mengambil potret 3 hal saja gitu ya berkaitan dengan hukum tata negara ini, yaitu bahwa objek dari hukum tata negara itu adalah konstitusi, kemudian sumber-sumber hukum tata negara, dan penafsiran dalam hukum tata negara itu sendiri. Nah, yang pertama akan saya bahas mengenai konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara. Nah, memang kalau kita bicara tentang hukum tata negara itu erat kaitannya dengan yang namanya konstitusi, ya. Karena di berbagai negara sendiri pun, ya, hukum tata negara itu disebut sebagai hukum konstitusi, gitu. Nah, maka objek dari hukum tata negara sendiri itu sebenarnya ya konstitusi itu sendiri. Nah, kalau kemudian kita mencoba melihat dalam kamus Oxford, ya, kamus hukum Oxford tentang apa itu konstitusi, ya. Nah, di sana dijelaskan bahwa konstitusi itu tidak hanya aturan yang tertulis, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan atau apa saja yang dipraktikkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Jadi ketika kemudian kita berbicara tentang konstitusi, itu sebenarnya tidak hanya berbicara bahwa konstitusi itu adalah yang tertulis itu saja. Dalam arti di sini adalah ketika kemudian kita berbicara tentang konstitusi itu ya berarti Undang-Undang Dasar 1945. Maka ketika kita buat makna bahwa konstitusi itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita sebenarnya sedang menyempitkan makna dari konstitusi itu. Karena konstitusi itu tidak hanya aturan yang tertulis, tapi juga bisa berupa praktik dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Nah, yang diatur tidak hanya berkenaan dengan organ negara saja. Jadi berbicara tentang konstitusi itu tidak mengatur hanya tentang organ negara, tidak hanya mengatur mengenai lembaga negara, ya. Nah, tetapi kemudian dia juga mengatur bagaimana pola hubungan antara pusat dan daerah, ya. Tapi juga tidak hanya itu, di dalam konstitusi juga mengatur bagaimana hubungan negara dengan warga negaranya. Jadi ketika kita melihat konstitusi itu, maka kemudian kita harus melihat konstitusi itu secara utuh. Ya, bahwa konstitusi ini merupakan sebuah aturan mengenai negara, gitu ya, yang mana kemudian pengaturan mengenai negara ini juga mengatur mengenai tentang hubungan, ya, pola hubungan antar kekuasaan pemerintah, gitu ya, kekuasaan negara, gitu ya, pemerintah dengan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kemudian juga pola hubungan antara negara dengan warga negaranya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kemudian kita beranjak pada pengertian konstitusi dari beberapa ahli, gitu ya, khususnya misalnya Leon ini mengatakan bahwa konstitusi itu bukan sekedar memuat norma-norma dasar tentang struktur negara. Sebenarnya sama ya, dalam arti ini legal norm, tetapi bahwa struktur negara yang diatur di dalam konstitusi itu memang sungguh-sungguh terdapat dalam kenyataan, living norm, hidup di masyarakat sebagai the really factoren atau faktor-faktor kekuatan real yang hidup di dalam masyarakat yang bersangkutan. Jadi konstitusi itu kemudian tidak hanya selesai pada tataran tertulis itu saja, tetapi kemudian dia juga harus bisa diimplementasikan ke masyarakat. Ya. Dia harus tidak hanya sebagai
legal norm saja, tetapi juga living norm, norma yang hidup. Ferdinand Lassalle membagi konstitusi itu menjadi dua pengertian. Ada pengertian sosiologis dan politis, ada pengertian yuridis. Ketika kemudian kita beranjak pada bahwa konstitusi itu sebagai pengertian sosiologis dan politis, maka konstitusi ini dapat dilihat sebagai sebuah sintesa antara faktor-faktor kekuatan politik yang ada di dalam masyarakat. Nah, kalau kita ketahui memang secara sosiologis maupun politis ini ya, bahwa sebenarnya konstitusi ini tadi kita sampai pengertian konstitusi dalam arti sosiologis dan politis ya, dan sekarang kita beranjak kepada pengertian konstitusi dalam arti yuridis, bahwa ketika kemudian kita melihat konstitusi dalam arti yuridis itu sebagai sebuah satu naskah hukum yang mana seperti tadi saya katakan di awal bahwa dalam satu naskah hukum ini memuat mengenai konstruksi negara, ya, bagaimana bangunan negara itu, termasuk juga bagaimana negara itu bertindak, negara itu bertindak, yang mana berarti ini terkait dengan sendi-sendi pemerintahan negara. Nah, nilai konstitusi itu menjadi tiga macam. Ada nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Ketika kita berbicara konstitusi dalam hal nilai normatif, maka kemudian kita harus memahami bahwa nilai normatif itu merupakan norma yang terdapat dalam konstitusi di mana dia bersifat mengikat. Dan kemudian wajib untuk dipatuhi oleh subjek hukum yang terikat padanya. Nah, menjadi pertanyaan siapa subjek hukum yang terikat padanya? Tentu dalam hal ini adalah negara dan warga negaranya. Jadi secara mutlak konstitusi itu kemudian mengikat ya, bagi negara maupun warga negaranya. Tidak terkecuali ya, tidak ada perbedaan gitu ya, antara negara dengan warga negara kalau kemudian kita melihat dari perspektif atau nilai normatif konstitusi itu sendiri. Nah, pada nilai nominal konstitusi ini dia sebagai undang-undang dasar ya, yang mana sebagian atau seluruh materi muatannya dalam kenyataannya tidak dipakai atau tidak dipakai sebagai referensi atau rujukan dalam pengambilan keputusan. Jadi ada konstitusi, tapi kemudian dia tidak digunakan. Nah, itu berarti nilai konstitusinya hanya sebagai nilai nominal saja, untuk ada aja, ya, untuk sebagai sebuah syarat dalam sebuah negara yang berdaulat, gitu ya. Dia punya konstitusi, tapi konstitusi itu tidak pernah digunakan. Nah, ini biasanya buat mereka-mereka yang tidak menganut negara hukum, gitu ya. Terkadang konstitusinya kemudian dikesampingkan, atau bahkan konstitusi itu bernilai semantik, ya, di mana norma-norma yang ada di dalam konstitusi itu ya, hanya dihargai sebagai sebuah hal yang tertulis di atas kertas. Dia hanya sebagai sebuah gincu saja, sebagai pemanis ketatanegaraan saja, bahwa konstitusi itu sebagai alat pembenar. Maka ketika konstitusi diposisikan seperti ini, berarti konstitusi memiliki nilai semantik. Tapi kalau kita bicara seharusnya, ya, seyogyanya, maka konstitusi itu harus bernilai normatif. Dia harus mengikat, ya, diakui, diterima oleh subjek hukum. Dalam hal ini adalah negara dan warga negara. Nah, kalau kita kemudian berbicara tentang sifat konstitusi, ya, konstitusi ini punya dua sifat, yaitu sifat formil dan material. Nah, kalau kemudian kita pahami bersama, gitu ya, bahwa formil ini adalah bentuk luarnya. Kalau kita lihat dalam konstitusi kita, misalnya di dalam Undang-Undang Dasar
NRI 1945, maka bentuk formil dari konstitusi kita itu terdiri atas pembukaan, mukadimah, kemudian batang tubuh. Ya. Jadi konstitusi kita itu terdiri atas dua, ya, mukadimah, pembukaan, dan batang tubuh. Nah, yang perlu kemudian kita pahami masing-masing baik pembukaan ataupun batang tubuh itu memiliki konsekuensi sendiri. Nah, pembukaan yang ada di dalam konstitusi kita itu sebagai ruh dari konstitusi itu sendiri. Karena kalau kita coba cermati ya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu, di sana termaktub bagaimana atau apa yang menjadi tujuan bernegara kita, apa yang kemudian menjadi dasar bernegara kita. Maka dalam berbagai literatur mengatakan pembukaan Undang-Undang Dasar ini sebagai ruh dari konstitusi itu sendiri. Itu kenapa kemudian kalau kita coba lihat di dalam pasal 37, salah satu yang tidak bisa diubah ketika terjadi amandemen adalah pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya karena di sana adalah ruhnya. Nah, sedangkan yang bisa diubah-ubah adalah batang tubuh. Nah, ketika kita bicara tentang batang tubuh dalam konstitusi ini, maka kita bicara tentang pasal-pasal yang ada di dalam konstitusi itu. Nah, ketika kita berbicara tentang konstitusi, gitu ya, nah, sifat konstitusi yang lain adalah dia bersifat luas dan kaku, gitu ya. Luas, fleksibel, dan kaku. Apa maksud konstitusi luas dan kaku ini? Gitu ya. Kalau kemudian kita mengukur tentang keluasan dan kekakuan dari konstitusi ini, ada beberapa parameter yang kemudian bisa digunakan untuk kemudian melihat apakah konstitusi kita ini, misalnya, itu merupakan konstitusi yang luas atau kaku. Yang pertama, parameternya adalah apakah terdapat naskah konstitusi, ya, itu pengubahannya mudah atau sulit. Nah, jadi parameter yang utama kemudian ketika kita melihat bahwa konstitusi itu luas atau kaku, ya, fleksibel atau rigid, itu melihat dari apakah kemudian konstitusi ini ya, mudah untuk diubah atau sulit untuk diubah. Nah, yang kedua adalah apakah naskah konstitusi ini mudah atau tidak di dalam mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau kita melihat bahwa konstitusi ini bisa sangat mudah diubah, maka berarti konstitusi ini adalah memiliki sifat luas. Nah, menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan konstitusi di Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu? Apakah konstitusi ini bersifat luas ataukah rigid? Ya, kalau kita coba lihat di dalam ketentuan perubahan dari konstitusi itu, konstitusi kita itu dibilang rigid juga tidak, dibilang luas juga tidak. Karena pada prinsipnya konstitusi kita itu masih dibuka ruang untuk melakukan pengubahan. Ya. Jadi kalau ingin merubah, gitu ya, itu masih dibuka peluang untuk itu. Akan tetapi peluang itu tidak dibuka secara lebar. Gitu ya. Nah, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi itu. Nah, maka dari itu, kalau kemudian diartikan apakah kita luas atau kaku, nah, mungkin boleh dikata konstitusi kita itu luas bersyarat, begitu ya, luas bersyarat. Dalam arti mudah diubah, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, terus kalau kemudian kita bicara tentang tujuan dan hakikat konstitusi. Sebenarnya kalau kemudian kita ngomongin tujuan dan hakikat konstitusi itu tidak jauh ubahnya dengan tujuan hukum. Ya. Kalau kita bicara tentang tujuan hukum, mungkin beberapa literatur mengatakan bahwa tujuan hukum itu berbicara tentang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, kan begitu. Nah, akan tetapi kalau kemudian saya boleh berbicara bahwa tujuan hukum yang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan itu sendiri, yang utamanya adalah keadilan itu. Seseorang mencari hukum atau kemudian mendatangi hukum, tidak lain dia ingin mendapatkan sebuah keadilan, ya, sebuah justice.
orang datang ke pengacara, orang dapat ke advokat, itu tidak berbicara tentang menang atau kalah gitu ya sebenarnya. Yang utamanya adalah dia ingin menuntut keadilan terhadap dirinya. Dan ini yang harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian nantinya sebagai seorang pengacara, bahwa diri kita ini, gitu ya, diri kita ini sebagai seorang advokat itu adalah untuk memberikan sebuah pengetahuan mengenai hukum, di mana hukum itu membawa mereka kepada keadilan itu sendiri. Nah, terkait dengan kepastian dan kemanfaatan, ini memang mengikuti ketika keadilan itu tercapai, maka kemudian kepastian itu juga akan didapatkan. Ketika seseorang memiliki sengketa, kemudian dia diputuskan kaitannya dengan keadilan itu, maka pada saat itu juga dia mendapatkan sebuah kepastian hukum tentang bagaimana seharusnya dia bertindak begitu. Walaupun dia misalnya one prestasi, gitu ya, maka kemudian dia akan mendapatkan ganti rugi terhadap one prestasinya itu. Nah, dan otomatis ketika kemudian keadilan dan kepastian itu tercapai, maka yang namanya kemanfaatan itu juga bisa didapati, kan begitu. Jadi ketika kita bicara tujuan hukum ini, maka tujuan hukum yang utama sebenarnya adalah keadilan. Begitu pula juga ketika kita berbicara tentang konstitusi, ya, konstitusi ini kan hukum tertinggi, ya, memposisikan dirinya sebagai hukum tertinggi. Nah, maka kemudian karena dia hukum tertinggi, dia memberikan sebuah rasa keadilan, keadilan bagi masyarakatnya, keadilan karena kemudian ketika negara kemudian tidak sesuai dengan apa yang ada di konstitusi, ya negara memiliki tidak bisa beraktivitas sebagaimana seharusnya. Misalnya kalau kita ketahui saja, contoh real yang kemarin, ya, Undang-Undang Cipta Kerja, ketika kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat, gitu ya, maka kemudian ya, negara juga harus mematuhi itu. Maka disinilah letak keadilan itu sendiri, gitu ya, bahwa seseorang ketika kemudian mencari hukum, maka tidak lain tujuannya adalah keadilan. Begitu pula juga konstitusi. Dia memberikan rasa keadilan bagi negara maupun warga negaranya. Karena tadi saya bilang di awal bahwa ketika kita berbicara tentang konstitusi itu, ya kita juga berbicara tentang bagaimana hubungan negara dengan warga negara itu sendiri. Maka nantinya misalnya Bapak Ibu sekalian menjadi seorang pengacara, coba melihat bagaimana konstitusi kita itu mengatur, bagaimana konstitusi kita itu memberikan hak-hak terhadap warga negaranya, bagaimana kemudian konstitusi kita itu mewajibkan negara atas pemenuhan hak dari masyarakatnya. Nah, itu nanti akan bisa menjadi sebuah nilai lebih, ya, ketika Bapak Ibu memahami tentang konstitusi itu. Nah, kalau kemudian berbicara tentang unsur-unsur konstitusi yang sebagaimana ada di dalam layar ini, ya, maka ini tadi berbicara tentang bahwa konstitusi itu sebagai sebuah politik, gitu ya, yang mana dia merupakan perwujudan perjanjian masyarakat, ya, perjanjian masyarakat, kesepakatan, ya, yang mana kemudian konstitusi ini bertindak sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang penting juga ketika kita berbicara tentang konstitusi, yaitu apa sih sebenarnya fungsi konstitusi itu? Kalau menurut Cassewer, ya, tentang fungsi dari konstitusi itu mendeskripsikan seluruh sistem pemerintahan suatu negara. Jadi ketika Bapak Ibu ingin memahami tentang bagaimana sih sistem pemerintahan kita, bagaimana sih sistem pemerintahan negara lain, maka yang perlu Bapak Ibu sekalian pegang adalah konstitusinya. Ya, kalau kemudian berbicara tentang ini nanti kasusnya kasus mengenai anak, gitu ya. Apakah kemudian tepat ketika kasus anak ini dimasukkan ke komisi hak asasi manusia, gitu ya. Nah, kita juga harus memahami terkait hal itu. Bagaimana kemudian konstitusi memberikan ruang terhadap komisi hak asasi manusia.
Bagaimana konstitusi memberikan ruang terhadap Komisi Perlindungan Anak misalnya. Nah, itu semua terdeskripsikan. Walaupun secara kelembagaan, ya kalau secara kelembagaan, mungkin kita harus juga memahami bahwa kelembagaan itu terbagi menjadi 3. Ada constitutionally entrust power, ada legislatively entrust power, dan executively entrust power. Di mana kalau kemudian kita berbicara konstitusi ya entrust power, yaitu berarti adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk oleh konstitusi. Nah, apa saja lembaga-lembaga negara yang dibentuk oleh konstitusi? Misalnya pemerintahan pusat ya, dalam hal ini adalah presiden, wakil presiden. Ya. Kemudian pemerintahan daerah ya. Jadi pemerintahan daerah itu juga harus kita pahami bahwa pemerintahan daerah itu adalah bagian dari pemerintah pusat ya, bagian dari pemerintah, bagian dari presiden, kekuasaan presiden. Karena kalau kita coba cermati, nah ini cermati di dalam konstitusi kita, pemerintahan daerah itu tidak berdiri sendiri, walaupun memang pemerintahan daerah kita itu diberikan otonomi daerah, ya, diberikan otonomi untuk mengelola rumah tangganya, tapi mereka adalah bagian dari pemerintah pusat. Ya. Jadi kalau kita melihat bupati, wali kota, DPRD itu sebenarnya satu kekuasaan, dia ada pada kekuasaan eksekutif. Nah, itu semua kita bisa tahu dari mana? Dari konstitusi. Nah, ini Kasiwer menyatakan fungsi konstitusi itu untuk mendeskripsikan seluruh sistem pemerintahan suatu negara. Nah, kalau C.L. Strong mengatakan bahwa fungsi konstitusi itu untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah. Ya, pemerintah kemudian tidak bisa bertindak sewenang-wenang, apalagi kalau kemudian di dalam konstitusi itu dikatakan bahwa negara kita menganut negara hukum. Berarti setiap tindakan yang dilakukan pemerintah itu harus didasari atas hukum. Ketika kemudian tindakan itu tidak didasari atas hukum, maka ini yang menjadi sebuah salah, ya, sebuah kesalahan. Dan ketika nanti Bapak Ibu menjadi seorang pengacara, maka itu bisa menjadi bidikan. Kalau kemudian saya bilang itu, saya selalu bicara tentang apakah kemudian pemerintah memiliki kewenangan. Nah, kalau pemerintah punya kewenangan, berarti ada kewajiban, gitu ya. Ada kewajiban yang harus dipenuhi. Ada tanggung jawab dan tanggung gugat. Ada responsibility dan ada liability yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Nah, selain itu, ya, selain kemudian membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, konstitusi ini juga menjamin hak-hak rakyat yang diperintah. Seperti tadi yang saya katakan, pemerintah negara punya kewajiban untuk fulfill, untuk memenuhi apa yang menjadi hak-hak rakyatnya. Nah, kita juga harus bisa membedakan. Kalau di dalam konstitusi kita itu ada hak asasi, ada hak warga negara. Nah, ketika kita bicara tentang hak asasi dan hak warga negara, kita harus tahu dikotomi antara dua hal tersebut. Ya. Hak asasi itu sifatnya lebih universal. Jadi setiap orang itu wajib untuk dilindungi hak asasinya. Tapi setiap warga negara, nah, ketika kita bicara hak warga negara itu hanya bicara tentang warga negara saja. Misalnya kita berbicara tentang penghidupan yang layak. Maka penghidupan yang layak itu ya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak itu misalnya, itu hak warga negara atau hak asasi. Kalau di dalam konstitusi kita mengatakan itu adalah hak warga negara, maka sudah seyogyanya berarti pemerintah wajib untuk kemudian memperhatikan hal tersebut ya, sebelum kemudian berpikiran tentang bagaimana tenaga kerja asing misalnya. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana tenaga kerja kita di dalam, karena itu hak warga negara. Gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah penetapan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Jadi dengan adanya konstitusi itu kemudian bisa menunjukkan ya, bahwa negara itu adalah negara yang berdaulat. Kenapa kok kemudian perlu ada kedaulatan negara ini atau kemudian pemerintahan yang berdaulat? Karena ini berkaitan dengan unsur-unsur negara. Kalau kita refresh bersama ya pada waktu materi ilmu negara dulu, mungkin kita ketahui bahwa syarat negara gitu ya, unsur-unsur negara itu terdiri dari 3 ya.
unsur konstitutifnya itu terdiri dari 3. Jadi kalau kemudian kita bicara tentang unsur-unsur negara itu ada unsur konstitutif, ada unsur deklaratif, ya kan? Nah, kalau kita bicara tentang unsur konstitutif itu ada 3. Yang pertama adalah adanya rakyat, gitu ya. Jadi unsur yang pertama adalah rakyat, yang kedua adalah wilayah, dan yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Nah, adanya konstitusi itu untuk menunjukkan bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan yang berdaulat, gitu. Karena kemudian mengatur itu tadi ya, seperti sebagaimana pengertian dari konstitusi itu. Nah, cuman makanya itu tadi saya bilang kalau kemudian konstitusi itu hanya sebagai untuk pelengkap administrasi sebagai pemerintahan yang berdaulat, maka nilai dari konstitusi tadi hanya nilainya semantik sebagai gincu-gincu pemanis saja, gitu. Tapi kan seyogyanya enggak, konstitusi ini sebagai nilai normatif, gitu ya, nilai yang mengatur, yang mengikat. Nah, yang keempat tadi unsur deklaratif. Apa unsur deklaratif? Adalah kecakapan sebuah negara untuk berhubungan dengan negara yang lain. Jadi ada 4 unsur ini yang kemudian kita juga harus pahami. Ya, negara itu harus pertama punya rakyat, punya wilayah, punya pemerintahan yang berdaulat, ini unsur konstitutif, unsur pembentuk, dan yang keempat adalah kecakapan untuk melakukan hubungan dengan negara-negara yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita kemudian berbicara tujuan dari konstitusi dan kemudian sekarang kita bicara tentang fungsi dari konstitusi itu sendiri, nah, saya mengambil fungsi konstitusi ini dari Idewa Gede Atmaja, yang mana beliau mengambil pandangan dari Mark Seven, yang mengatakan bahwa konstitusi itu punya 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi transformasi, yang kedua adalah fungsi informasi, dan yang ketiga adalah fungsi regulasi, dan yang keempat adalah fungsi kanalisasi. Apa maksud dari fungsi transformasi? Ya, dia mentransformasikan kekuasaan politik menjadi kewenangan, ya, mentransformasikan kepentingan politik menjadi legal force, ya, sebagai kebijakan. Nah, sebagai informasi, nah konstitusi tadi dia untuk mengetahui ya kedudukan hubungan lembaga negara itu seperti apa, hubungan negara dengan warga negara itu apa. Regulasi ya tentu sebagai pengaturan ya, sebagai perundang-undangan. Dan kanalisasi itu sebagai instrumen yang menyelesaikan problem ketatanegaraan. Nah, ini mengapa kemudian kita mengenal Mahkamah Konstitusi. Karena memang konstitusi itu sebagai sebuah fungsi kanalisasi untuk instrumen menyelesaikan problem ketatanegaraan. Ya, problemnya apa? Nah, misalnya ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, maka batu ujinya apa? Ya konstitusi itu. Nah, ini berarti konstitusi menjadi fungsinya adalah kanalisasi untuk menyelesaikan masalah bahwa undang-undang ini tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Atau kemudian ketika lembaga-lembaga negara yang kewenangannya itu diberikan oleh konstitusi, dia berantem gitu ya. Maka kanalisasinya apa? Kanalisasinya dengan konstitusi itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain dari 4 itu juga ada yang lain ya. Misalnya ada dari Boberslin ini. Cuman saya rasa dia hampir sama dengan apa yang tadi disampaikan oleh Idewa Gede Atmaja. Nah, ini tadi ya saya sempat saya singgung tadi tentang perubahan konstitusi, bahwa perubahan konstitusi itu memang dimungkinkan ya, memang dimungkinkan. Nah, ada beberapa cara memang perubahan konstitusi itu. Kalau Kasewer mengatakan bahwa perubahan itu bisa dilakukan perubahan resmi, jalur resmi, ya jalur resmi ini berarti perubahan itu dilakukan dengan cara pengajuan, gitu ya, pemenuhan syarat-syarat, nah, sebagaimana diatur dalam konstitusi itu berarti perubahan resmi, atau penafsiran hakim, ya, sebagaimana kemudian putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya menggeser, ya, bisa menggeser makna dari konstitusi itu sendiri, dan atau kemudian kebiasaan ketatanegaraan, ya, konvensi. Oke, ini terkait dengan perubahan Undang-Undang Dasar di dalam konstitusi kita, diatur di dalam pasal 37. Nah, di sini kalau kita lihat kan dia bisa diubah, tapi ubahnya itu nggak gampang ya. Dia harus memenuhi 1/3, memenuhi 2/3 ya. Agak-agak
perlu proses yang cukup panjang untuk mau berubah. Nah, ini tadi kaitannya dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar, ya, bahwa dia berbicara tentang tujuan dan ideologi kita, gitu ya. Oke, ini saya rasa juga teman-teman juga sudah memahami bahwa negara kita ini didasari atas Pancasila. Nah, ini yang kemudian kita juga harus memahami, ya, bahwa Pancasila itu menjadi tolok ukur, ya, bagaimana kita bernegara, bahwa kita itu merupakan manusia-manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, kerakyatan, dan berkeadilan. Mungkin nanti kita akan lebih banyak untuk berdiskusi. Ini saya lewati saja. Jadi ada beberapa prinsip penyelenggaraan negara. Nah, ini kaitannya dengan konstitusionalisme, gitu ya. Ada prinsip ketuhanan yang Maha Esa, ya, sebagaimana tadi saya katakan kaitannya dengan ideologi Pancasila, tentang cita negara hukum, ya, the rule of law itu sendiri, kemudian prinsip kedaulatan rakyat, ya, bahwa secara konstitusi kita, gitu ya, itu menganut prinsip kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi itu ada pada rakyat dan semuanya didasari atas rakyat. Jadi oleh rakyat untuk rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Nah, demokrasi kita, gitu ya, berbicara tentang demokrasi kita itu memang secara konstitusi demokrasi kita itu membuka dua peluang, ya, demokrasi secara langsung maupun demokrasi perwakilan. Jadi secara langsung ataupun perwakilan itu sebenarnya sama-sama demokrasi. Ya. Cuman memang yang membedakan adalah tingkat kadarnya, gitu ya. Kalau kita bicara tentang emas, satu emasnya 80 karat misalnya, satu 24 karat itu. Tapi keduanya sama-sama emasnya. Begitu pula juga demokrasi, baik langsung maupun perwakilan itu sebenarnya sama-sama demokrasinya, ya. Cuman yaitu tadi kadarnya itu memang kalau kemudian lebih kuat, ya, demokrasi secara langsung karena rakyat sendiri yang langsung memilih. Nah, di dalam konstitusi kita juga prinsipnya adalah pemisahan kekuasaan, check and balances, ya, bahwa kekuasaan yang satu dengan kekuasaan yang lain itu saling controlling, gitu ya, saling controlling. Nah, ini yang mungkin sekarang menjadi banyak diskusi, ya, apakah kemudian pemerintah sekarang ini menerapkan check and balances, gitu ya, karena antara eksekutif dan legislatif ini terdiri dari, dalam tanda kutip, ya, penguasanya sama, begitu. Nah, sistem pemerintahan presidensial, ya, ini juga menjadi prinsip kita, persatuan dan keragaman, oke. Demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar sosial, ya, di mana kemudian ekonomi kita itu bukan ekonomi liberal, ya, tidak hanya menjunjung kapitalisme saja. Kapitalis boleh, tetapi kemudian kapitalis yang berdasarkan Pancasila, di mana kemudian itu bisa dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat, dan cita masyarakat kita adalah citra masyarakat yang madani, ya, yang bisa terkondisikan. Kalau dalam bahasa agama Islam itu mungkin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gitu ya. Nah, ini cita masyarakat madani. Nah, mungkin itu kaitannya dengan konstitusi. Nah, kita agak cepat berbicara tentang sumber-sumber hukum tata negara, ya. Nah, kalau ngomongin tentang sumber hukum tata negara, ya sebenarnya nggak jauh beda juga dengan sumber hukum itu sendiri. Nah, misalnya ini kalau John Alder, ya, membedakan ada 7 macam bentuk sumber konstitusi. Ada basic principle, ada general political and moral value, ya, ada strict law, ada convention, ada political practice, the rule of political practice, international law. Nah, ini mirip-mirip dengan kemudian ketika kita bicara tentang sumber hukum, ya, bahwa sumber hukum itu kan ada regels, ya, peraturan, ya, kemudian ada kontrak, perjanjian, ya, ada vonis, putusan, ada besiking, ya, keputusan. Ya, ini juga teman-teman advokat nantinya juga harus bisa membedakan apa itu beda antara vonis, putusan, dengan besiking, keputusan. Nah, karena dua hal itu berbeda. Jadi jangan salah ngomong juga antara putusan dan keputusan.
Karena secara hukum, secara konsep, antara keputusan dan putusan itu berbeda. Ya, kalau putusan itu vonis, dalam hal ini dia dikeluarkan oleh hakim. Kalau besihing keputusan, ya, dia dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Nah, saya rasa ini juga sama ya, bahwa sumber hukum ya tentunya seperti tadi yang saya katakan. Nah, kalau kemudian saya coba lihat literasi, memang Suhino ini kemudian membagi sumber hukum tata negara itu menjadi dua bagian. Yang pertama sumber hukum sebagai asal ketentuan hukum dan aturan-aturan hukum yang menentukan serta mengatur sistem ketatanegaraan suatu negara. Sama yang kedua adalah sumber hukum sebagai tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan hukum dan aturan-aturan hukum yang menentukan serta mengatur tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Jadi sumber hukum itu dimaknai ya dia sebagai asal ketentuan, ya sebagai sumber ketentuan, atau sumber hukum itu dimaknai sebagai tempat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum. Ya. Jadi yang pertama tadi sebagai asal ketentuan. Jadi ketika kita ingin membuat aturan, gitu ya, maka konstitusi atau itu sebagai sumber ya, sumber hukumnya itu. Undang-undang itu sebagai sumbernya. Atau kemudian dia tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan. Ketika kita mencoba mengkoherensikan dengan perbuatan, maka kita larinya ke sumber hukum. Nah, ini sumber hukum sebagai asal misalnya berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk membuat keputusan. Ya, peraturan perundang-undangan itu sebagai asal, ketetapan. Kalau tempat diketemukannya adalah bentuk-bentuk keputusan penguasa dan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 dan 8 Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang 12 tahun 2011. Nah, ini ya teman-teman juga sudah memahami semuanya gitu ya, bahwa sumber hukum itu kaitannya ya dengan perundang-undangan, jurisprudensi ya, khususnya kalau kemudian kita bicara konstitusi ya tentunya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, konvensi ketatanegaraan, ini praktek ketatanegaraan, hukum internasional tertentu ya, kalau kita kaitannya dengan konstitusi, kaitannya dengan tata negara ya berarti lingkupnya adalah pemerintahan. Nah, dan doktrin ilmu hukum tata negara. Nah, sekarang yang terakhir ya, 9.33 ya, nanti kan kita sampai jam 10 ya. Nah, nanti 30 menit kita coba untuk lebih banyak diskusi. Terakhir ini kaitannya dengan penafsiran. Ya. Kalau kita memahami penafsiran, mungkin kemarin sudah disampaikan juga oleh pemateri-pemateri yang sebelumnya, bahwa penafsiran ini merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum. Nah, ini juga sebuah keahlian yang harus dimiliki oleh seorang advokat ya, untuk bisa menafsirkan. Ya walaupun nanti penafsiran final itu ada pada hakim ya kan. Penafsiran final itu ada pada hakim. Tetapi setidaknya kita juga harus mampu ya, untuk kemudian menafsirkan apa saja gitu ya yang dimaksudkan di dalam teks-teks hukum itu. Nah, kalau menurut Prof. Arif Sidarta, menafsirkan itu adalah kegiatan mengerti atau memahami. Ya. Dalam hukum tata negara, penafsiran ini adalah judicial interpretation, berarti penafsiran oleh hakim. Nah, yang mana kemudian dia berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi, seperti tadi saya bilang di awal, sebagaimana menurut Kasewer bahwa perubahan konstitusi itu juga bisa dilakukan dalam putusan hakim, ya, penafsiran hakim itu, yang mana kemudian dia bisa menambah, mengurangi, memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks undang-undang dasar. Nah, apa saja penafsirannya gitu ya. Misalnya kita bicara tentang penafsiran letterlech ya atau harfiah. Nah, penafsiran letterlech ini berarti kaitannya dengan what does the word mean? Penafsiran perkata ya, yang menekankan pada arti suatu makna kata-kata yang tertulis. Jadi kalau kita melihat misalnya perseroan perorangan
maka kemudian secara letterlek berarti kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan perseroan perorangan tersebut. Nah, ini yang kemudian dimaksudkan dengan penafsiran letterlek. Kemudian ada penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa, di mana penafsiran yang menekankan pada makna teks. Ya. Jadi ada suatu teks, nah, teks itu kemudian dimaknai. Ya. Jadi penafsiran ini bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku. Jadi kalau ngomongin penafsiran ini tidak bisa sepenggal-sepenggal, dia harus satu makna teks itu sendiri, gitu ya. Nah, kemudian historis. Kalau historis ini berarti mencari sejarah hukumnya, ya. Mencari rasio legisnya, ya. Bagaimana peraturan perundang-undangan itu dibentuk misalnya. Nah, ini masuk pada penafsiran historis. Penafsiran sosiologis ini melihat bagaimana konteks sosialnya, ya, bagaimana kemudian penerapan itu di masyarakat, ya. Jadi misalnya kayak kemarin, gitu ya, saya ada suatu pemerintahan, gitu ya, menetapkan retribusi, tetapi pada kenyataan retribusi itu tidak di dalam lapangan, retribusi itu tidak diberikan kepada masyarakat, gitu ya. Nah, maka ini berarti ada yang perlu diubah terkait dengan aturan retribusi itu, okay, supaya kemudian dia koheren dengan konteks sosialnya. Sosiohistoris, yang mana kemudian ini berarti memfokuskan pada konteks sejarah masyarakat yang mempengaruhi rumusan naskah hukum itu. Misalnya ide ekonomi kekeluargaan. Nah, ini kan ekonomi kekeluargaan yang ada di dalam pasal 33 ini karena pengaruh konteks sejarah masyarakat itu, bahwa masyarakat kita itu adalah masyarakat yang kekeluargaan, gitu ya, masyarakat yang guyup, ya. Nah, maka kemudian perekonomiannya juga harus ekonomi yang kekeluargaan, ekonomi yang guyup, bukan ekonomi yang liberal. Nah, filosofis tentu penafsiran ini berbicara bahwa aspek filosofis, ya. Biasanya kalau kemudian kita bicara tentang penafsiran filosofis ini, kita bawa pada tataran filsafat, khususnya pada tataran filsafat Pancasila itu sendiri. Bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu, ya, bisa terkandung di dalam norma hukum tersebut, begitu ya. Nah, kemudian penafsiran teleologis. Nah, penafsiran teleologis ini memfokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Ya, jadi teleologis ini tujuan dan jangkauannya. Sampai mana sih? Ya, pada konteks kenyataan masyarakat di aktual itu nanti bagaimana? Nah, ini berarti penafsiran teleologis. Holistik. Nah, kalau holistik ini mencakup secara keseluruhan, ya. Dia mencakup masalah filosofis, mencakup masalah yuridis, menyangkut masalah sosiologis, jadi secara keseluruhan, ya. Holistik tematis atau sistematis. Nah, ini disesuaikan dengan temanya seperti apa, ya, dirunut mulai dari sejarah hukumnya dan seterusnya. Doktrinal. Nah, ini berarti penafsiran ini, ya, dilakukan dengan cara memahami aturan undang-undang melalui preseden atau praktik peradilan. Jadi melihat bagaimana sih penerapan hakim. Nah, itu berarti penafsiran doktrinal. Kalau kita melihat secara sociological jurisprudence misalnya, maka ini bisa masuk ke penafsiran doktrinal. Kalau prudensial ini mencari keseimbangan antara biaya-biaya, ya, untung ruginya, gitu ya. Nah, struktural ini mengatur mengenai kaitannya dengan struktur-struktur ketatanegaraan, ya. Jadi kita melihatnya dengan struktur-struktur ketatanegaraan. Nah, menurut Utrecht dalam penafsiran undang-undang ini, ya, bisa beberapa hal, ya, sebenarnya mirip juga seperti yang saya dikatakan di awal, yaitu penafsiran menurut arti kata, historis, sistematis, sosiologis, otentik atau resmi, gitu ya.
Nah, kalau saya biasanya sering ketika saya melakukan analisis peraturan perundang-undangan, maka saya biasanya melakukan yang utama itu melihat dulu penafsiran arti kata atau istilahnya itu ya. Nah, yang kemudian yang kedua adalah saya sistematiskan bagaimana kemudian pola hubungan. Kan kalau kita bicara tentang peraturan perundang-undangan gitu ya, itu kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Dia pasti akan berkaitan ya, karena kita menganut hierarki peraturan perundang-undangan ya, kita menganut teori hierarki. Nah, sehingga kemudian peraturan perundang-undangan kita itu menganut yang namanya snowball teori. Jadi ketika kita membahas tentang anak misalnya, dia tidak hanya berhenti pada kasus pada perundang-undangan anak, tapi dia juga bicara tentang KUHP, dia bicara tentang sistem peradilan anak gitu. Jadi tidak hanya berhenti pada satu undang-undang saja. Maka itu berarti kita melakukan penafsiran sistematis. Kalau memang dibutuhkan, baru kita kemudian melihat apa sih sebenarnya rasio legisnya itu untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pola pengaturan di dalam undang-undang itu. Nah, saya rasa ini juga sama bagaimana beberapa penafsiran hukum itu ya. Ini juga secara lengkapnya. Oke. Nah, saya rasa